Kalau kita mau melepaskan anak, lepas dari pengasuhan kita dan kita alihkan itu kepada pihak lain, maka pastikan dia sudah terjalin attachment yang bagus dan kuat dengan kita. Mestinya sih usianya itu adalah bukan usia dini. Karena usia dini itu sebenarnya adalah masa intim antara anak dengan orang tua. Maka itu memang privilege yang diberikan oleh Islam kepada kedua orang tuanya untuk memiliki posisi dan menjalin kedekatan dengan anak. Jadi orang yang paling dekat sebelum orang-orang lain. Itu usia dini. Kalau usia 7 tahun kedua, secara umum 7 tahun kedua ini lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan dia untuk mandiri, melakukan mandiri, melayani diri sendiri. Itu namanya biasanya sejalan dengan mumayiznya itu. Dan dia kemudian tercetak syahsiah Islam sebelum usia 14 tahun, kan 7 sampai 14. Syahsiah Islam. Maka di situ itu adalah usia di mana kita menawan anak dalam ketaatan. Jadi kalau bahasa Imam Ali bin Abi Thalib, perlakukan dia seperti tawanan karena kita sedang menawan anak dalam ketaatan. Di situ mulai diperkenalkan yang namanya mengajarkan syariah harus apa adanya, diperkenalkan yang namanya punishment setelah reward, mulai diperkenalkan yang namanya hukuman, bahkan 10 tahun ke atas mulai ada fisik ketika itu misalkan sholat tidak dilakukan padahal sudah diajarkan sejak 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, kan mulai ada itu. Memahami prinsip pendidikan berbasis usia ini juga kewajiban yang akan kita ketahui ketika kita itu tadi itu anak saya mau umur 7 rek, saya harus beramal apa ini kan gitu kan ya, berarti kan saya harus mengilmuinya. Anak saya mau balik, saya harus menerangkan apa, saya mengilmuinya. Itu sebenarnya mestinya itu sudah kita ketahui, bukan sudah kejadian baru kita kemudian nyari sebenarnya itu istimewa idealnya, tetapi tidak apa-apa. Nah, maka kalau udah usia kedua ini, kalau memang ini usia sibuk, kalau dalam hal kedekatan attachment-nya dengan kita itu usia sibuk anak ini, sudah masuk usia sibuk. Dekatnya kita dengan anak itu terbangun seiring dengan install sakofah yang kita lakukan dalam pembentuk kepribadian Islam, plus pemanfaatan golden moments, masa-masa emas yang dimiliki oleh anak. Apa masa emas itu? Ada ketika dia menghadapi masalah, lalu dia di situ butuh backup, butuh sandaran, butuh curhat, butuh solusi, butuh nasihat, butuh tempat menangis. Nah, di usia itu kita membangun kedekatan dengan anak itu juga bisa memanfaatkan golden moments itu tadi. Dia datang. Bagi orang tua yang sibuk yang sampai kehilangan kesempatan membantu anak ketika dibully ya, dia akan kehilangan momen itu, kehilangan kesempatan untuk dekat itu. Kalau anak-anak itu juga tidak dia usia itu tidak dia gunakan untuk menginstal dan membentuk syahsiah Islam, sakofah itu kan ketika kemudian kita ajari anak itu ibadah, kita ajarkan kan begini-begini. Kita waktu ngajari anak kita membaca Quran kan kita terangkan isinya. Itu kan install sakofah. Pada saat yang sama sebenarnya kita membangun kedekatan. Kalau kemudian kita mau lepaskan itu ke orang lain, berarti kita kehilangan kesempatan itu. Meskipun boleh ya. Kemudian kehilangan golden moments tadi. Golden moments yang pertama adalah ketika dia punya masalah, dia butuh orang yang dijadikan sandaran, nasihat, tempat tangis lah ibarat begitu, tidak ada. Atau dia berprestasi, dia ingin berbagi kehebatannya, ingin mendengarkan apresiasi dari orang, penghargaan. Kita juga mengabaikan karena mungkin sibuk dari luar. Mungkin nggak karena mondok, karena kita sibuk sendiri, itu juga kehilangan kesempatan. Jadi kedekatan itu beda dengan ketika usia dini. Kalau usia dini itu lebih ke arah pelayanan. Orang tua ibu yang pernah nyeboi anaknya, nganduin, dulang, ngerasakan bagaimana merawat ketika sakit, orang tua yang begitu dengannya tidak, ya tentu berbeda. Nah, memang berbeda pola pendekatan antara menjalin kedekatan antara ketika usia dini dengan usia sibuk ini tadi. Nah, kalau kemudian mau mondok kapan? Pasti jangan usia dini. Kedua, kalau usia 7 tahun kedua ini pastikan dia sudah memayis. Memayis itu dia sudah bisa mengetahui perlakuan baik dan buruk, sudah bisa memahami sesuatu benar salah. Dia sudah bisa memilih. Namanya memayis itu, tamyiz itu bisa membedakan, bisa memilih. Nah, dan dia sudah dari sisi pelayanan terhadap dirinya, dia sudah bisa melayani keseharian dirinya, nggak butuh dimandikan, nggak butuh dibangunkan, nggak butuh diceboi, nggak begitu. Tapi kalau ada anak-anak yang dia misalnya dia posisinya itu ABK, dia tidak bisa dilepaskan di situ. Meskipun usianya 14 tahun, meskipun usianya 15 tahun. Nah, jadi
Tapi ketika misalnya ibu-ibu mau melepaskan anak ini sudah memayis, dia sudah mandiri juga, ingat ada kesempatan yang bisa jadi ibu-ibu lepas, membangun kedekatan yang dalam bentuk install tadi. Tapi memang kalau di rumah Ustaz, meskipun saya yang mengajarinya, saya tidak punya ilmunya, saya tidak punya kemampuan itu, makanya saya lepaskan itu kepada guru, pada orang yang mengerti. Gak apa-apa. Berarti ibu kan memastikan bahwa orang yang saya pilih, lembaga yang saya tunjuk sebagai perpanjangan tangan saya, itu saya sudah pastikan betul itu mewakili apa yang saya butuhkan dan saya hendak realisir pada anak saya. Yaitu apa? Membentuk syariah Islam, kan berarti begitu kan? Itu nanti akan memunculkan kriteria pondok yang saya cari, guru-guru, profil guru-guru yang saya cari. Bukan semata-mata, lihat gedungnya, luar biasa, fasilitasnya lengkap, AC ini, LCD, guru-gurunya, lulusannya S2, S3, nggak sekedar begitu. Tetapi pastikan mereka orang-orang tua, guru-guru bersasiah Islam yang ngerti visi apa visi mereka terhadap anak didiknya ini, kan kita lihat profil lulusannya maunya seperti apa, di situ kan kemudian nyari ada peluang untuk kita mengkomunikasikan kebutuhan saya, harapan saya kepada anak saya dengan guru tadi apa enggak, di situ juga termasuk untuk menentukan pondok itu. Termasuk adalah misalkan kita mau melindungi anak saya dari penyimpangan seksual, karena bisa jadi ada kekeliruan pengelolaan pondok itu. Kita paham di dalam Islam itu ketika anak usia 7 tahun harus pisah tempat tidur, pisah pembaringan, itu tidak boleh satu selimut, tidak boleh satu bed, tidak boleh satu bed dan satu selimut. Berarti kan itu termasuk juga akan kita memilih pondok itu. Oh ini tidurnya sak kasur 10 orang, misalnya begitu. Nah, berarti nggak akan kita pilih. Atau kemudian kalau misalnya saya mau milih, saya akan melobi untuk agar itu dijadikan satu bed sendiri, misalnya begitu. Jadi kita hanya akan punya kemampuan memilih dengan tepat kalau kita punya modal yang kita gunakan untuk memilih. Kalau memilih pendidikan untuk anak kita, itu kalau dalam Islam itu lebih kepada profil guru dan kurikulum sebelum bicara fasilitas. Masalah belajarnya itu bisa di emperan rumah, bisa dibawa ke hutan, bisa dibawa ke kebun, bisa ke pantai, itu bisa di mana-mana gitu. Tapi gurunya benar profilnya, kurikulum yang diajarkan benar, karena pendidikan itu berbasis Islam, berbasis akidah Islam, itu konten atau kurikulumnya berbasis orang tua, itu karena penanggung jawab utama itu orang tua. Maka kalau dia menghadirkan guru-guru baru, itu dia yang memilih, dia yang mengambil tanggung jawab itu. Seandainya ada guru yang salah, ada yang rusak, itu dia yang bertanggung jawab, orang tuanya. Dan berbasis usia sesuai dengan tumbuh kembangnya.